Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nisno Faizati Aulia dengan nomor absen 20 dari kelas 2023D Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan materi saya, yakni tentang korupsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yakni penjelasan dari korupsi itu sendiri. Korupsi ini merupakan suatu perbuatan atau suatu tindakan di mana merupakan bentuk ketidakjujuran yang termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, keuntungan pribadi, dan merugikan orang lain. Hal ini dapat juga dilakukan dengan cara penyalahgunaan jabatan. Nah, di dalam Islam itu sendiri, korupsi ini merupakan suatu tindakan yang jelas-jelas diharamkan ya. Karena korupsi sama saja dengan tindak pencurian namun dalam hal harta. Contohnya yakni terdapat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Yang mana artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Nah, dari arti yang saya bacakan tadi saja dapat disimpulkan bahwa korupsi ini jelas-jelas amat sangat dilanggar dalam Islam. Islam pun melaknat orang yang mengambil atau merampas hak milik orang lain untuk menjadi hak miliknya. Kemudian ada beberapa jenis-jenis korupsi, istilah atau jenis korupsi di dalam Islam. Yang pertama yakni ada al-sud, yang mana artinya makan sesuatu yang haram atau mengambil sesuatu yang haram. Lalu yang kedua ini rishwah, atau tindakan untuk memberikan harta dengan membatalkan hak milik orang lain. Atau dengan kata lain dapat diartikan rishwah ini merampas hak milik dari orang lain. Lalu yang kemudian ada gulu. Ini merupakan suatu pengkhianatan atas amanah yang seharusnya dijaga. Dapat berubah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan jasa mungkin ya. Kemudian ada al-sarikoh, yang mana dia memiliki arti pencurian, dapat berupa barang atau mungkin sesuatu seperti uang, harta. Kemudian yang terakhir ini gosop. Nah, secara bahasa gosop ini sendiri memiliki arti mengambil atau mencuri. Nah, berikut ada salah satu contoh tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu ya. Ini adalah salah satu Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo, yang mana Syahrul Yassin Limpo ini diduga telah melakukan tindakan pencucian uang, gratifikasi, dan juga korupsi yang telah dilakukannya sejak 2018 hingga kemarin terakhir 2023. Dan akhirnya Syahrul Yassin Limpo ini tertangkap dan masuk penjara menjadi tahanan dari KPK ya. Kemudian ada hukuman-hukuman dalam tindakan korupsi. Kita mulai dari secara umumnya saja dulu. Nah, secara umum apabila pelaku tindakan korupsi ini akan dikenai hukuman yakni salah satunya penjara seperti Syahrul tadi, kemudian denda, mungkin bisa saja mengembalikan harta yang telah mereka ambil atau mungkin lebih dari itu. Lalu yang kemudian yang jelas-jelas akan terjadi dan sangat kontras di masyarakat yakni sanksi sosial. Kemudian beranjak dari hukuman umum ke dalam hukuman secara Islam sendiri. Dalam Islam sendiri
korupsi ini merupakan salah satu tindakan dari pencurian ya. Jadi karena dia merupakan tindakan dari pencurian, maka hukuman yang tepat bagi tindakan tersebut yakni dengan dipotong tangannya. Atau mungkin dapat juga dilakukan dengan dihukum mati. Seperti pada negara-negara Islam yang menerapkan dasar-dasar Islam, contohnya seperti Arab. Di Arab sendiri, pelaku korupsi ini sangat minim. Rasio tindakan korupsi sangat minim. Hal ini dikarenakan karena hukuman yang mereka terapkan yakni berbasis dengan Islam, sehingga di mana ada pelaku korupsi maka mereka akan otomatis dihukum secara mati, langsung dihukum mati, tidak perlu dipenjara lagi karena mereka sudah jelas-jelas melakukan hal pencurian dan merugikan. Kemudian ada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan dari korupsi ini sendiri. Di antara lain yakni yang pertama penegakan hukum. Penegakan hukum ini dapat berupa penegakan dari undang-undang seperti pemperkuatan undang-undangnya lebih diperkuat agar mereka para pelaku korupsi ini merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi. Dan bagi yang belum pernah melakukan, tidak ingin untuk mencoba-coba ya, dengan cara mungkin pengetatan hukumnya diperberat seperti negara Arab tadi. Tentunya orang-orang yang mau berkorupsi dan pernah berkorupsi akan kapok ya, nggak mau korupsi lagi karena hukumannya langsung mati. Kemudian menegakkan hukumnya juga dapat dilakukan dengan cara penegakan aparat penegak hukum sendiri, itu seperti polisi atau KPK diperkuat, karena pada KPK maupun polisi sendiri pasti ada tindakan korupsi di dalamnya. Hal ini yang perlu dihilangi, sekecil apapun itu pasti ada. Kemudian yakni edukasi sejak dini. Contoh edukasi ini salah satunya kepada anak-anak sekolah. Contohnya yakni terdapat pada negara Cina, yang mana di negara Cina ini memiliki rasio atau angka korupsi yang amat rendah. Hal ini dikarenakan semasa sekolahnya, mungkin SD, kalau untuk bangsa Indonesia sendiri, mungkin setara SD atau SMP, anak-anak dari sekolah ini melakukan semacam study tour ke penjara untuk para koruptor, di mana di penjara tersebut anak-anak tersebut dapat melihat kalau keadaan dari para pelaku korupsi ini sangat mengenaskan karena mereka diletakkan di sel yang cukup kecil, sempit, lembab, gelap, dan juga diberi makan seadanya. Sehingga anak-anak yang melihatnya pun akan membuat mindset sendiri kalau mereka tidak ingin melakukan tindakan korupsi. Tentunya karena mereka takut akan ditempatkan dan diperlakukan seperti apa yang mereka lihat. Kemudian pemberlakuan sanksi sosial dan moral, yang mana hal ini dapat dilakukan di lingkungan masyarakat seperti mungkin dikucilkan atau sebagainya. Lalu memperkuat badan dari penegak hukum korupsi, contohnya seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kita sampai ke bahasan yang terakhir, yakni kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan. Korupsi ini merupakan suatu tindak pidana yang mana ini dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara mengambil hak milik orang lain untuk memperkaya atau menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Nah, korupsi ini sendiri dalam Islam tentunya dilarang dan tidak boleh. Larangannya itu salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188.
Yang mana dalam ayat tersebut dijelaskan kalau korupsi ini merupakan hal dan tindakan yang sangat merugikan dan sangat dilarang oleh Allah, oleh agama Islam sendiri. Kemudian pada pelaku tindakan korupsi ini pun patut untuk dihukum dengan setegas-tegasnya karena mereka sudah melakukan tindakan korupsi yang mana ini merupakan tindakan pencurian yang merugikan orang lain, merugikan berbagai pihak, namun hanya menguntungkan dirinya sendiri. Tentu hal ini nggak adil dan sangat amat tercela. Oke, saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Terima kasih untuk melihat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi.